Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, mahasiswa BK. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anekdot. Oke, langsung saja. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot juga biasanya membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, ada memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks tersebut. Ketiga, ada memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Nah, karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot, hal ini menjadikan teks ini biasa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Ya, tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. Dengan begitu, penulis memiliki sudut pandang yang lebih luas dan bisa menghasilkan teks anekdot dengan maksimal. Yang keenam, menceritakan tentang karakter. Ya, di sini ada beberapa karakter, ada karakter hewan dan juga karakter manusia. Ya, karakter hewan dan karakter manusia yang sering terhubung secara umum dan realistis. Yang ketujuh, ada kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, ada kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Orang yang hendak menulis atau membuat sebuah cerita lain yang sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Selanjutnya ada tujuan teks anekdot. Setelah memahami pengertian teks anekdot dan ciri-ciri teks anekdot, ya kita pasti sudah bisa menentukan mana teks anekdot yang tidak teks anekdot. Teks anekdot pada dasarnya mengandung tujuan yang berfokus pada dampak yang akan didapatkan oleh pembaca setelah membaca cerita atau kisah yang lucu. Dalam menulis teks anekdot,
Biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca, mulai dari membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan dan tentunya sebagai sarana untuk mengkritik. Adanya teks anekdot bisa menjadi alternatif bagi kita yang menyampaikan kritik kepada seorang secara lucu dan menghibur. Ya, yang pertama ada untuk membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri bersifat lucu, maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot, dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Yang kedua, ada sebagai sarana hiburan. Tujuan kedua dari teks anekdot adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot. Yang ketiga, sebagai saran untuk mengkritik. Seperti yang sudah dijelaskan dari pengertian teks anekdot bahwa yang biasanya digunakan untuk mengkritik tentang sebuah peristiwa yang sedang terjadi, dengan adanya teks anekdot, pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Selanjutnya ada struktur teks anekdot. Setelah menyimak penjelasan mengenai pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, hingga tujuan dari teks anekdot, berikut ini kita akan disajikan penjelasan tentang struktur dari teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak, ya. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua ada orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Ketika ada krisis, setelah membaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat ada reaksi. Bagian keempat, reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang kelima ada koda. Yang terakhir ada koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Dan berikut ada contoh teks anekdot beserta strukturnya. Sebenarnya contoh teks anekdot terdiri dari 3, yaitu teks anekdot singkat, yang kedua teks anekdot dengan pembahasan, dan yang ketiga teks anekdot beserta strukturnya. Dan di sini saya akan mencontohkan teks anekdot beserta strukturnya dengan judul Maling Sandal. Yang pertama ada abstraksi atau abstrak. Pada suatu pagi, Arya sedang asik makan soto di warung makan kesukaannya. Setelah kenyang, Arya bergegas untuk segera pulang. Di sini langsung ke orientasi.
Di tengah perjalanan pulang, Arya mengalami kecelakaan terserempet oleh sepeda motor yang ugal-ugalan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan sandal Arya putus. Dengan terpaksa, Arya berjalan kaki tanpa menggunakan sandal karena rumahnya jauh. Ia memutuskan untuk pergi ke toko terdekat untuk membeli sandal. Tapi, apa daya, uangnya tidak mencukupi. Lalu ke krisis. Karena uangnya tidak mencukupi, Arya mempunyai niat untuk mencuri sandal di masjid yang letaknya hanya beberapa meter dari toko tersebut. Arya hendak mengambil sandal terbaik yang ada di masjid itu. Sambil duduk di teras masjid, ia memperhatikan setiap orang yang akan masuk ke masjid. Jadi ketika targetnya sibuk beribadah, ia segera mengambil sandal tersebut. Ternyata aksinya berjalan dengan lancar. Arya berhasil mendapatkan sandal berwarna hitam yang merupakan sandal terbagus di masjid tersebut. Tidak diduga, sang pemilik sandal menyadari bahwa Arya telah mencuri sandalnya. Pemilik sandal langsung teriak dan mengejar Arya. Apa sekali Arya, perutnya yang buncit membuat ia tidak bisa berlari kencang. Arya pun dibawa ke kantor polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, Arya divonis dengan pasal pencurian dan kasusnya akan disidangkan 1 minggu lagi. Sial sekali bagi Arya, hal sepele ini membuatnya harus terseret ke meja hijau. Ada reaksi. Hari persidangan telah tiba. Arya duduk di kursi tersangka dengan wajah tertunduk. Bapak Hakim, baiklah, Arya, umur 24 tahun, setelah terbukti telah mencuri sandal seharga Rp30.000, dengan ini Anda dihukum selama 5 tahun penjara. Arya, loh Pak, ini tidak adil. Mengapa hukuman saya jauh lebih berat dibandingkan dengan koruptor? Selanjutnya, Koda. Kemudian, Hakim memberikan penjelasan kepada Arya bahwa ia mencuri sandal sehingga merugikan seseorang Rp30.000. Sedangkan para koruptor mencuri uang 2 miliar sehingga merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Nah, kalau dihitung, koruptor hanya merugikan 10 rupiah. Nah, kalau dihitung, koruptor hanya merugikan Rp10 saja setiap orang. Jadi kerugian akibat tindakan yang dilakukan oleh Arya lebih besar daripada tindakan yang dilakukan oleh para koruptor. Sekian dari penjelasan tentang anekdot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.